balik lagi di konten lapar bener, mangan atau dari. Jadi di video kali ini lapar bener bakal bahas 7 makanan khas Indonesia yang super lezat, super populer, tapi kalau dikonsumsi kebanyakan bisa bikin jadi bumerang buat tubuh kita. Nah, ayo nih. Siapa sih yang di sini yang nggak bisa hidup tanpa gorengan? Atau wajib banget nih makan nasi padang minimal seminggu sekali. Lengkap dari rendang sampai sambal hijaunya dan lalapannya. Tenang gengs, kamu nggak sendirian. Tapi pernah nggak sih kepikiran makanan yang sering kita makan ini bisa jadi jebakan nikmat yang diam-diam menyerang kesehatan? Tapi tenang aja, kita nggak nyuruh kamu berhenti kok untuk makan makanan seperti itu. Cuma pengen ngajak kamu lebih melek dan bijak soal makanan. Yuk langsung kita mulai dan tonton video ini. Yang pertama ada gorengan, sang raja pinggir jalan. Tahu isi, bakwan, tempe goreng, cireng, dan lain-lain. Ini kayak pasti sejati rakyat Indonesia. Harganya murah, enak, rasa juara, dan juga bikin kenyang pastinya. Tapi tahu nggak sih kamu, gorengan ini bisa nyerap minyak sampai 30% dari beratnya loh. Nah, dan kalau digoreng pakai minyak yang udah dipakai berkali-kali berterus-terusan, bisa timbul senyawa jahat dan masuk ke dalam makanan kalian, gengs. Dan kayak trans fat dan radikal bebas. Ini biasanya yang bisa menyebabkan tubuh teman-teman akan merasakan kolesterol nantinya, serangan jantung, atau bahkan mungkin sampai kanker. Apalagi kalau kamu nambahin cabai rawit 5 biji, udah pedas, ditambah goreng-gorengan, berminyak, wah setiap kali makan coba apa yang kamu rasain? Bikin lidah puas pasti, tapi badan bisa protes diam-diam. Nah, lalu yang kedua, mie instan. Teman-teman udah nggak asing lagi sama mie instan, sahabatnya para anak kos. Nah, gak ada yang lebih setia daripada mie instan. Cuman 3 menit lapar hilang, rasanya enak, pilihan variannya banyak banget dari cita rasanya. Tapi perlu teman-teman ketahui, satu bungkus mie instan bisa ngandung lebih dari 800 mg natrium. Itu udah hampir setengah dari batas aman seharian. Ditambah lagi belum SMG, pengawet, tapi minim banget seratan proteinnya. Kalau sering dikonsumsi, apa yang terjadi? Nah, siap-siap deh kena resiko hipertensi, gangguan ginjal, bahkan mungkin teman-teman bisa merasakan obesitas. Apalagi kalau kamu makannya pakai nasi, wah sama-sama karbohidrat, apa yang karbo di atas karbo. Nah, lalu yang ketiga ada rendang atau gulai. Nah, kenikmatan yang menggoda. Siapa sih teman-teman yang gak bisa nolak rendang? CNN aja dinobatkan dia sebagai makanan terenak di dunia. Tapi di balik rasa gurihnya, pedasnya, dan enaknya, rendang dan gulai itu penuh santan dan daging yang berlemak tentunya. Santan tinggi lemak jenuh, sementara daging sapi dan kambing terutama bagian berlemaknya bisa nambah kolesterol dan tekanan darah. Coba kalau bayangin teman-teman soal dikonsumsi terus-terusan makan daging rendang, apa yang bakal terjadi? Nah, jadi kalau jadi sajian mingguan sih masih oke. Sekali-sekali teman-teman nyobain makan rendang is oke. Tapi kalau kamu makan ini rutin setiap hari, hati-hati, bisa jadi bom waktu buat jantung teman-teman semua. Nah, lalu ada sate usus dan jeroan, lezat tapi tinggi risiko dan sering ada mungkin teman-teman sering menemukan di angkringan. Nah, sate usus, ampela, kikil, paru, aduh pasti nikmat, susah ditolak. Apalagi dibakar pakai areng, terus dikucurin kecap manis, kecap pedas, nikmat rasanya. Tapi teman-teman tahu dan harus tahu juga jeroan itu tinggi purin. Makin sering kamu makan, makin besar resiko kena asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan ginjal pastinya. Yang tentunya itu nggak baik buat tubuh teman-teman semuanya. Nah, plus bagian yang gosong nih dari makanan bakar bisa mengandung karsinogen, senyawa pemicu kanker. Jadi bagian gosong pada makanan itu bisa mengacu pada kanker. Jadi nggak boleh makan dong, tetap boleh makan, tapi harus kita takar, harus kita manage. Dan jangan tiap hari dan jangan lupa jaga porsinya teman-teman semua. Lalu ada nasi padang komplit. Nah, surga dunia tapi nasi padang lengkap, rendang, gulai ayam, sambal hijau, perkedel,
kerupuk kulit. Wah, combo yang sangat surga dunia banget nih. Tapi kalau dihitung-hitung kalorinya bisa tembus 800 sampai 1000 kalori sekali makan teman-teman semua. Nah, lemak jenuh dari santan, nasi putih, gorengan, es teh manis, combo maut buat tubuh teman-teman semua. Tapi saran gua makan boleh. Tapi itu tadi yang sering gua bilang, jangan setiap hari mengkonsumsi makanan tersebut. Coba juga sesekali ganti lauk ke ikan bakar atau sayur nangka tanpa santan. Nah, itu pasti dikonsumsi berkali-kali bersama teman boleh. Dan juga akan menyehatkan tubuh teman-teman semua. Lalu ada es campur dan boba nih, manisnya berbahaya dan kesenangan para cewek-cewek nih guys. Nah, cuaca panas, lihat es campur, es teler atau boba lewat, langsung ngiler pasti kan. Tapi teman-teman coba pikir deh, satu gelas boba tuh ngandung 30 sampai 40 gram gula. Itu start 7 atau 8 sendok teh. Wah, coba bayangin. Dan belum lagi tambahan susu kental manis, sirup, jelly, warna-warni, semua bikin kadar gula meroket. Yang pastinya itu akan dikonsumsi oleh tubuh teman-teman semua. Nah, jadi kalau kebiasaan tiap sore bisa picu diabetes, tipe 2, obesitas, bahkan bikin gigi cepat rusak. Nah, gitu. Lalu ada kerupuk kulit rambak, renyah yang menggoda tapi mematikan untuk tubuh kalian secara terus-menerus. Jadi makan soto atau gulai tanpa kerupuk kulit tuh kayak makan nasi tanpa lauk, kayak ada yang kurang, kayak aku tanpa kamu pastinya. Tapi faktanya guys, kerupuk kulit itu hampir 100% lemak. Nah, ditambah itu dari kulit daging sapi lalu digoreng. Nah, satu genggam rambak bisa punya 15 sampai 20 gram lemak jenuh. Jadi kalau digoreng 2 kali, wah makin bahaya dong. Tentu, makanya dari itu terlalu sering makan ini bisa bikin kolesterol tinggi, berat badan naik, dan tekanan darah melonjak. Nah, jadi ingat ya, enak boleh, tapi asal tahu batasnya dan teman-teman bisa menjaga pola makannya. Jadi makan makanan yang gue sebutin tadi berarti nggak boleh dimakan kata siapa? Boleh, tetapi harus bisa menakar dan memporsi makanan tersebut. Jadi oke guys, kesimpulan dari video ini, semua makanan tadi yang gue sebutin, gorengan, mie instan, rendang, jeroan, nasi padang, es campur sampai boba, kerupuk kulit dan lain-lain, semuanya enak, bikin nagih dan jadi bagian dari budaya kita. Tapi yang bikin bahaya itu bukan makanannya, melainkan caranya kita makan. Terlalu sering kita makan, terlalu banyak dan terlalu bahaya untuk tubuh kita tanpa adanya kontrol untuk memakan makanan tersebut. Nah, jadi kuncinya makan dengan bijak, kontrol porsi, dan seimbangkan sama makanan-makanan sehat untuk menunjang tubuh kalian. Jadi harus seimbang antara makanan sehat dan makanan yang kurang memadai untuk tubuh teman-teman semua. Jadi, nah sekarang giliran kamu dari semua makanan tadi, mana yang paling sering kamu konsumsi dan mana yang paling susah kamu kurangi? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang penasaran sama makanan tradisional Indonesia yang justru sehat dan penuh manfaat dari jamu, fermentasi, sampai sayur lokal, stay tune ya. Terus di video selanjutnya. Jadi mungkin gitu aja. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan nyalain lonceng, dan share video ini ke teman-teman semua yang hobi makan tapi belum tentu sadar resikonya. Dan pantau terus channel YouTube ini agar tidak ketinggalan info-info makanan unik dan makanan sehat di dunia. Check it out. Bye bye.